Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 kelas Sistem Operasi D. Pada kesempatan hari ini akan mempresentasikan tentang eh, penelaahan kami pada sistem operasi Linux Ubuntu. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di selanjutnya, nama saya Muhammad Fahri Abdullah Putra dengan 3 digit NPM terakhir 159 bersama teman saya Ahmad Diop. Perkenalkan, nama saya Aji Amadio Jenitra Ramadan dengan 3 digit NPM terakhir 219. Selanjutnya, Harun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harun Al-Rasyid dengan 3 digit NPM 164. Selanjutnya Yogi. Perkenalkan, nama saya Yogi Suara Aziz Yuta Baktiar dengan 3 digit MPM terakhir 154. Selanjutnya, Adam. Dan yang terakhir saya Dimas Adam Darmawan dengan 3 digit NPM terakhir 310. Selanjutnya, kita bisa mulai dengan yang pertama adalah perkenalan terhadap Linux Ubuntu. Linux Ubuntu adalah sebuah sistem operasi yang dibuat dengan model open access, yaitu gratis dan juga terbuka, yang berbasis dengan kernel Linux dan dirancang oleh perusahaan Canonical Limited untuk desktop, server, dan perangkat Internet of Things. Karena adanya kemudahan dalam mengakses Ubuntu, maka Ubuntu ini menjadi salah satu sistem operasi yang sangat umum digunakan menggantikan Windows dan juga Mac. Ubuntu sendiri menjadi populer karena menyediakan antarmuka atau user interface yang intuitif dan repository perangkat lunak yang sangat beragam. Lanjut. Dalam perkembangannya pada tahun 2004, Ubuntu pertama dirilis dengan eh, server 4.10 yaitu Warty Warthog yang pada Oktober 2004 dibuat oleh Mark Shuttleworth dan juga Canonical bertujuan untuk menghadirkan Linux yang gampang digunakan, kemudian gratis dan juga teratur secara perilisan dalam sistem kedepannya. Lanjut, lanjut slide selanjutnya. Perkembangan Linux Ubuntu pada rilisnya setiap 6 bulan pada April dan juga Oktober dengan model long term support setiap 2 tahun pada rilis X.04 pada tahun genap mendapatkan 5 tahun dukungan resmi yaitu opsi perpanjangan lewat ISM dan juga Ubuntu Pro. Ini membuat LTS cocok untuk server dan juga lingkungan produksi sehingga Ubuntu ini dapat digunakan secara terus-menerus meskipun perkembangannya cukup frequent atau cepat. Lanjut. Pada siklus rilis dan juga LTS-nya, melakukan perilisan penting mutakhir sampai 2005. Pada 22.04 LTS, yaitu seri Jamie Jellyfish, LTS penting dengan dukungan 5 tahun. Pada 24.04, yaitu Noble Number, pada bulan April 2024 dirilislah GNOME 46 dengan peningkatan performa file manager, notifikasi, penyempurnaan UI atau user interface, dan juga contoh perkembangan UX terbaru pada LTS. Pada tahun 2025 dengan seri interim, menurut jadwal rilis Ubuntu yang tetap menerbitkan versi 25.04 atau Plucky Puffin dan juga 25.10 Questing Poka, rilis pada 25.10 diumumkan di blog Canonical pada Oktober 2025 dan juga kita bisa lanjut ke bagian selanjutnya. Kemudian di sini cara install Linux Ubuntu. Yang pertama, install virtual machine terlebih dahulu. Eh, Pergi ke website resmi VirtualBox atau link yang tertera pada gambar tersebut https www.virtualbox.org/wiki-download. Kemudian, pada menu VirtualBox, platform, package, pilih Windows host atau sesuai OS yang diinginkan, seperti pada gambar tersebut. Lanjut. Kemudian, install ISO Ubuntu. Pertama, download ISO Ubuntu dari web resmi https://ubuntu.com, download desktop. Kemudian, pilih versi Ubuntu 24.04.3 LTS, seperti yang tertera pada gambar tersebut. Kemudian, buat virtual mesinnya. Yang pertama, buka VirtualBox. Kemudian, klik New. Kemudian, isi name Ubuntu. Tipnya Linux, versinya Ubuntu 64 byte. Klik Next.
Kemudian atur RAM pada VirtualBox. Ubuntu nyaman berjalan dengan minimum itu 2 GB. Yang kemudian rekomendasi itu 4 GB sampai 8 GB. Kemudian pilih sesuai kapasitas laptop kamu, klik Next. Kemudian cara install Linux Ubuntu yang selanjutnya itu buat hard disk virtual pada VirtualBox. Pilih create virtual hard disk now, kemudian klik create, pilih rekomendasi storage dynamically allocated flexible. Ukurannya minimal 20 GB, rekomendasinya 30 sampai 50 GB. Klik create. Baik, jadi untuk langkah selanjutnya adalah kita memasukkan file ISO Ubuntu. Dan untuk langkah yang pertama adalah kita pilih dulu VM Ubuntu. Setelah itu kita klik setting. Kalau sudah, kita masuk ke menu storage. Dan selanjutnya di bawah itu ada controller, titik 2 IDE, yang dimana kita klik icon CD. Setelah itu kita klik choose a disk file. Dan selanjutnya kita pilih file ISO Ubuntu yang sudah download. Dan kalau sudah, nanti kita save. Selanjutnya. Dan untuk mulai instalasi Ubuntu, langkah yang pertama adalah kita klik Start. Setelah itu kita pilih Install Ubuntu. Dan selanjutnya kita pilih bahasa. Kalau sudah milih bahasa, kita continue. Dan nantinya kita milih normal installation. Lalu kalau sudah, kita centang bagian download update while installing, yang dimana ini sifatnya opsional. Kalau sudah, nanti kita continue. Next. Lalu untuk buka setting, lalu pilih network. Jadi kita buka setting dulu. Kalau sudah, kita pilih bagian yang network. Dan untuk ubah adapter satu itu seperti gambar ya. Bisa kita lihat. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Adam. Nah, untuk selanjutnya, untuk melakukan beberapa perintah-perintah berikut, kita perlu tahu sendiri IP dari mungkin laptop atau device kita seperti apa dengan cara membuka CMD atau komen pada laptop, komen prompt, dan ketik IP config. Nah, jika sudah akan keluar seperti ini. Terlihat di sini bahwa device ini memiliki IPv4, addressnya adalah 192.168.56 dan titik 1. Yang seperti saya bilang tadi, beberapa perintah-perintahnya. Ini saya akan langsung saja perintah yang pertama itu kita akan membuka Ubuntu-nya terlebih dahulu dan membuka terminal pada Ubuntu, ketik IPA dan akan mendapatkan hasil seperti ini kurang lebihnya. Nextnya adalah perintah apt get update dengan keyword sudo apt get update dan akan keluar seperti ini. Nah, hal yang harus dicek itu jika percobaan ini berhasil, tidak ada error seperti 404 not found, failed fetch, atau temporary failure resolving. Yang kedua, dapat ditampilkan daftar repository yang sukses dan diperbarui. Dan yang terakhir, di akhir akan muncul pesan seperti ini, reading package list down, seperti yang ada di sini. Nextnya. Nah, selanjutnya ada apt get install yang berkeyword sudo apt get install sl -y. Dan cara berhasilnya itu seperti ini. Pakai terunduh tanpa error seperti yang ada di gambar tersebut. Kemudian proses konfigurasinya telah selesai. Dan yang ketiga adalah bisa dijalankan atau titik 2 SL. Nextnya. Nah, selanjutnya ada apt get upgrade dengan keyword seperti sudo apt get upgrade seperti di gambar ini. Tes dinilai berhasil jika muncul daftar paket yang akan diupgrade dan tidak ada konflik atau error. Yang ketiga itu proses download dan konfigurasinya itu berjalan normal. Seperti ini, kurang lebihnya. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan sama teman saya, Haji Amadio. Baik, selanjutnya yaitu bagaimana cara kita sharing file Windows ke Linux ya, atau Linux ke Windows gitu. Nah, jadi yang pertama, seperti di gambar ini yang saya beri di salah satu contoh, yaitu pakai laptop saya, yaitu kita bikin file bebas di Windows ya, yaitu salah satunya itu yang saya kasih nama yaitu sharing Linux, bisa dilanjut. Nah, kemudian di bagian ketika kalian membuka VirtualBox, kemudian kalian sudah membuka Linux, kalian bisa memilih device, kemudian pilih share folder settings. Di bagian share folder, kemudian share folder settings. Bisa dilanjut.
Nah, di bagian share folder settings, nah kalian pilih file dari Windows yang sudah kalian buat tadi yang mau kalian taruh untuk dijadikan sharing antara Windows dan juga Linux. Bisa dilanjut. Nah, kemudian ini kalian buka terminal ya di bagian Linux kalian, di terminal Linux kalian. Nah, ini untuk namanya seperti tadi Amadio @Amadio ini sebenarnya karena akun Linux saya. Jadi akun Linux ketika masuk ke Linux. Nah, yang perlu diperhatikan adalah yaitu comment touch mountshare.sh yang dimana ini nanti akan membuat sebuah file seperti itu. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Nah, ini salah satu contoh filenya, yaitu mountshare.sh ini tadi. Nah, ketika file ini sudah muncul, berarti kalian sudah berhasil nih membuat satu file yang dimana nanti digunakan untuk sharing antara file Windows ke Linux. Bisa dilanjut? Nah, nanti setelah kalian sudah menemukan file tersebut, kalian bisa tulis di dalam file tersebut yaitu sudo mount minte vbox sf, yaitu maksudnya VirtualBox, kemudian sharing Linux Linux share. Nah, sharing Linux ini itu merupakan file di Windows kalian, kemudian Linux share itu kemudian file di Linux. Sebenarnya tuh file di Linux ini bebas ya, kalian mau pakai yang apa aja, antara kalian mau bikin yang baru juga bisa atau pakai yang udah ada juga udah bisa seperti itu. Tetapi template-nya yaitu file di Windows terlebih dahulu kemudian file di Linux. Bisa dilanjut. Nah, kemudian ini pilih yang tadi ya. File yang tadi setelah kalian sudah tulis di situ, kalian pilih klik kanan sih. Kalian klik kanan, kemudian kalian pilih ke menu properties. Bisa dilanjut. Nah, kemudian kalian klik nih bagian permission ya. Nah, ini seperti contohnya, ini punya saya ya. Jadi, itu sudah saya centang. Sebelumnya itu posisinya itu default, tidak ada centang sama sekali. Kalian tinggal centang itu saja di bagian execution. Lanjut. Nah, kemudian kalian klik point/mountshare.sh. Ketika berhasil, kalian bakal ditunjukkan untuk memasukkan password. Nah, password ini merupakan password ketika kalian membuat akun di Linux kalian. Seperti itu. Lanjut. Nah, ketika sudah berhasil, nanti kalian akan bisa menemukan isi file seperti yang saya ini, yaitu saya memasukkan file screenshot dari dari Windows yang dimana sharing Linux itu ke Linux Share. Dan ini contoh berhasil. Tetapi kalau misalnya kalian belum berhasil, berarti kalian belum memberi saat di comment prompt itu kalian masih belum memberi nama dokumen kalian atau file Windows kalian yang eh, tidak sesuai namanya yang kalian isi seperti itu. Baik, bisa dilanjutkan ke teman saya yaitu Fahri. Sebelumnya ada sedikit tambahan dari Dimas Adam. Silakan Dimas. Nah, tambahannya itu mungkin singkat saja, gimana tuh cara kita bisa browsing di Linux-nya. Nah, jadi eh, pada pada kesempatan ini kita sudah mencoba untuk browsing di Ubuntu-nya secara langsung. Berhubungan itu kita buka software dari Firefox. Mungkin Mas Dio bisa di search sendiri. Coba Wikipedia atau YouTube terserah sih. Coba tunggu dulu. Nah, bisa bisa dilihat di sini searching berhasil. Coba Mas Dio YouTube-nya di searching entah serah apa video apa. Kita coba searching ya teman-teman. Nah, akhirnya keluar semua. Nah, dengan ini mungkin bisa dibilang percobaan untuk web browsing dari Linux itu sendiri sudah berjalan dengan baik ya teman-teman. Mungkin sudah seperti itu saja teman-teman. Saya kembalikan ke Fahri. Baik, selanjutnya adalah sumber yang sudah kami gunakan. Sumbernya ada di PowerPoint. Nah, oke, itu adalah beberapa sumber yang kami gunakan karena ini adalah pertama kali juga kami melakukan, sehingga banyak sekali sumbernya kami ambil dari YouTube. Bisa lanjut? Nah,
Dengan penyampaian terakhir, yaitu sumber yang kami gunakan dan juga browsing, mengakhiri presentasi kami pada hari ini. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk menonton sampai akhir. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan pada pembuatan video maupun pelaporan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.